Seri ke-268. Novel audio fiksi, sastra dan bela diri Donghua, Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kuil berusia 1000 tahun, ditandai oleh berlalunya waktu. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan berjalan ke kuil kuno yang telah lama rusak. Dapat dilihat bahwa kuil kuno itu sudah lama tidak dikunjungi orang, dan bangunan di dalamnya tertutup lapisan abu-abu. Beberapa bangunan terawat dengan baik. Beberapa bangunan telah hancur. Beberapa aula menyimpan patung Buddha. Bahkan saat berdiri di pintu masuk kuil, seseorang dapat merasakan suasana hikmat. Di mana bansi itu disegel? Tanya Jiu Yueyuan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu detailnya, tapi ku dengar itu ada di dalam sumur. Nah, Jiu Yueyuan melihat ke arah tertentu. Xiao Nunu bertanya, bukankah kau punya batu ajaib aneh? Jika bansi itu juga punya batu ajaib aneh, kau seharusnya bisa merasakannya, kan? Jiu Yueyuan menjawab, aku tidak tahu kenapa, tapi setelah memasuki kuil ini, kepekaan batu ajaib aneh itu terputus. Benarkah? Ya, ada aura Buddha yang sangat kuat di kuil ini, jadi aura batu ajaib aneh itu juga terputus. Kalau begitu mari kita cari. Kuil ini tidak terlalu besar, kata Xiao Nunu. Jiu Yueyuan mengangguk, ini adalah satu-satunya cara. Segera, mereka berdua mencari di kuil kuno ini. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya tiba di hutan pagoda. Ada sekitar puluhan pagoda yang berdiri di hutan pagoda. Setiap pagoda tingginya sekitar 100 meter dan memiliki ukiran relief di atasnya. Karena kerusakan dan erosi angin dan salju selama bertahun-tahun, isi sebagian besar ukiran relief menjadi agak kabur. Ketemu. Jiu Yueyuan tiba-tiba berkata saat ini. Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan sedikit kewaspadaan terpancar di matanya. Mengikuti pandangan Jiu Yueyuan, Xiao Nunu melihat sebuah sumur kuno di area tengah pagoda. Sumur kuno itu berbentuk persegi dan dikelilingi oleh rantai besi melingkar. Dan di atas kepala sumur, ada mangkuk emas yang mengapung. Kata-kata berbahasa Sanskerta muncul di mangkuk Dharma. Ia mengapung dengan tenang di mulut sumur, seolah-olah sedang menekan roh-roh jahat di dalam sumur. Kau yakin itu ada di dalam? Tanya Xiao Nunu. Jiu Yueyuan menganggukkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kesungguhan di matanya yang indah, batu ajaib aneh itu telah merasakannya. Namun, tepat saat mereka berdua selesai berbicara, energi iblis aneh benar-benar meletus dari sumur kuno itu. Hehe. Lalu, terdengar tawa tajam dan aneh dari dalam. Energi jahat dengan cepat meluap, seperti gelombang hitam, menutupi bumi. Ekspresi Xiao Nunu berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, minggir. Keduanya segera mundur. Tetapi energi jahat yang melonjak terus mengejarnya. Namun, pada saat ini, mangkuk Dharma yang tergantung di atas sumur kuno bersinar terang. Om. Cahaya suci memancar keluar, dan huruf-huruf Sanskerta di permukaan mangkuk itu menyala satu demi satu. Pada saat yang sama, pagoda yang berdiri di sekitar sumur kuno juga memancarkan cahaya Buddha kemasan. Suara lantunan kitab suci seakan bergema antara langit dan bumi. Roh jahat itu segera ditekan, dan roh jahat hitam yang menguasai kembali sumur kuno itu. Dunia menjadi jernih kembali, dan aura jahat yang menyelimuti udara berangsur-angsur menghilang. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan menghela napas lega. Sepertinya segel di sini cukup kuat, kata Xiao Nunu. Tetapi baru saja dia selesai berbicara, Xiao Nunu menyangkal apa yang baru saja dia katakan. Jika segelnya kuat, bagian luar kuil berusia 1000 tahun ini tidak akan diselimuti roh jahat. Inkarnasi bansi juga tidak akan muncul di luar kuil. Kalau segelnya aman, energi iblis tidak akan bocor keluar tadi. Alasan mengapa situasi seperti sekarang terjadi adalah karena segelnya telah kendur. Aku salah. Seharusnya tidak padat sama sekali, kalau tidak, bahkan jejak energi iblis pun tidak akan bocor keluar. Xiao Nunu mengubah pernyataannya sebelumnya. Ekspresi Jiu Yueyuan juga tampak serius. Dia menatap sumur kuno di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Dewa Pedang berekor 9 di Pagoda Emas Pancer berkata kepada Xiao Nunu, kau benar. Segel di sini sudah lama rusak dan tidak kokoh sama sekali. Dalam waktu 2 atau 3 bulan paling lama,
monster ikan itu akan menembus segelnya. Mendengar ini, Xiao Nunu terkejut. 2 atau 3 bulan, begitu cepat. Segel di sini sangat kuat, bagaimana roh jahatnya bisa keluar? Tanya Xiao Nunu. Dewa Pedang Berekor 9 menjawab, kemungkinan besar air di dasar sumur terhubung dengan arus bawah tanah, dan roh jahat menyebar melalui air tanah hingga keluar kuil. Jadi begitulah. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Kemudian, Xiao Nunu menatap Jiu Yue Yuan di sampingnya, segel di sini mungkin hanya bertahan selama 2 atau 3 bulan paling lama. Saat itu, badan asli Ban Si akan keluar. Jiu Yue Yuan menghela napas pelan, dan berbisik, tapi kita harus mendapatkan batu ajaib itu darinya. Dia melirik pola ajaib kupu-kupu di bawah pergelangan tangannya, dan pola berwarna darah itu menjadi semakin jelas. Hal yang sama berlaku untuk nasib jahat hidup dan mati di lengan Xiao Nunu. Kalau kau ingin menghilangkan kekuatan kutukan itu, kau hanya bisa menaruh harapanmu pada batu ajaib jalan aneh. Kekuatan Ban Si masih belum diketahui. Tetapi kenyataan bahwa pihak lain dapat merangsang nasib jahat dan malapetaka hidup dan mati Xiao Nunu sangatlah merepotkan. Bahkan Xiao Nunu pun kesulitan menahan dampak yang ditimbulkan oleh kekuatan kutukan yang semakin kuat. Kita pergi ke tempat lain dulu. Sekarang, masih ada waktu, kita bisa memikirkan solusi lain. Kata Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan tidak menolak. Keduanya berjalan di jalan lain. Setelah beberapa saat, mereka berdua menaiki tangga panjang. Anak tangga tersebut ditaburi dengan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, yang disusun bersama-sama membentuk tangga batu yang relatif datar. Setelah menaiki tangga, sebuah dojo muncul di depan mata mereka. Hal yang paling menarik perhatian di dojo adalah pohon yang menjulang tinggi dengan cabang dan daun yang rimbun. Itu bukan pohon biasa, tetapi pohon besar yang memancarkan energi Buddha tak terbatas. Pohon pencerahan Bodhi. Suara Dewa Pedang Berekor 9, dengan sedikit keterkejutan, terdengar di telinga Xiao Nunu dari pagoda emas pancer. Tak lama kemudian, peri anggur pemikat, Raja Senjata Tangin, dan Dewa Pil bermata biru juga berbicara satu demi satu. Aku tidak menyangka bahwa kuil Buddha kecil ini benar-benar memiliki pohon Buddha yang sakral. Pohon pencerahan Bodhi ini tampaknya sudah cukup tua. Tampaknya pemilik kuil kuno ini bukanlah orang biasa. Benar-benar mengejutkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang di pagoda emas pancer, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan visi mereka, ada banyak sekali harta karun di dunia ini yang belum mereka lihat. Segala sesuatu yang dapat mengejutkan mereka pastilah bukan sesuatu yang biasa. Mungkinkah ini adalah pohon pencerahan Bodhi? Pada saat ini, Jiu Yue Yuan juga mengenali pohon suci Buddha itu, tetapi nadanya tidak begitu yakin. Jadi dia tidak 100% yakin bahwa benda di depannya adalah pohon pencerahan Bodhi. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan berjalan maju. Kemudian perhatian mereka kembali tertarik pada objek lain. Terdapat panggung batu berbentuk teratai di bawah pohon Bodhi. Ada seseorang yang duduk di panggung batu. Jika diperhatikan lebih dekat, lelaki itu lebih menyerupai patung batu. Dan itu adalah patung batu emas. Itu adalah badan emas tuan itu. Kata Xiao Nunu tanpa sadar. Ketika mereka datang, Yao Jianyun dan Li Duantian mengetahui segalanya. Seorang putri duyung dari suku duyung jatuh cinta pada Jenderal Gao Qi dari kerajaan Loyun. Gao Qi yang telah berjanji untuk menikahi putri duyung tersebut, malah menikahi orang lain. Ban Si berubah dari cinta menjadi kebencian dan dirasuki oleh iblis. Ban Si telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Agar tidak diburu oleh Ban Si, Gao Qi bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dan tidak berani memperlihatkan wajahnya di depan umum. Kemudian, seseorang memberitahu Ban Si bahwa Gao Qi bersembunyi di kuil berusia 1000 tahun ini. Ketika putri duyung itu tiba di sana, dia tidak menemukan Gao Qi, melainkan hanya melihat seorang biksu muda. Ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh biksu muda itu. Dia sengaja memancing Ban Si ke kuil kuno untuk menyelesaikan perseteruan antara dirinya dan Gao Qi. Namun Ban Si tidak hanya mengubah kebencian dari cinta, tetapi dikendalikan oleh kekuatan kutukan Demon's Fate of Life and Death. Dia sudah lama kehilangan akal sehatnya. Di matanya, bukan hanya Jenderal Besar Gao Qi yang telah mengecewakannya yang harus dibunuh, tetapi semua pria di dunia harus dibunuh.
Setelah itu, terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak di kuil kuno ini. Biksu muda itu benar-benar berubah menjadi badan emas dan menekan roh jahat Bansi Putri Duyung. Ini adalah bentuk pengorbanan diri. Dia menggunakan seluruh kekuatan Buddha sepanjang hidupnya untuk menyegel roh jahat Bansi dan menekannya di bawah sumur kuno. Namun, kebencian Bansi terlalu berat. Selama bertahun-tahun, sifat jahatnya tidak melemah, tetapi malah semakin kuat dari hari ke hari. Sekarang, menghancurkan segel itu hanya masalah waktu. Pada saat ini, badan emas lawan berada tepat di depan Xiao Nunu, dan dia merasa agak tersentuh. Tepat saat Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan mendekati badan emas itu, tiba-tiba, cahaya Buddha yang cemerlang memancar dari depan. Bas! Ribuan sinar cahaya muncul bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Di balik badan emas itu, tiba-tiba muncul bayangan Buddha emas yang sangat besar. Patung Buddha tersebut memegang bunga di satu tangan, dengan mata sedikit terbuka, tampak hikmat dan sakral, yang membuat orang merasa kagum. Di luar patung Buddha, ada naga emas bercakar 5 yang mengelilinginya. Naga emas itu bersinar dengan cahaya ilahi, dan setiap sisiknya terlihat jelas, juga memancarkan aura Buddha yang sakral dan hikmat. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Energi Buddha yang sangat kuat, kata Xiao Nunu. Jiu Yueyuan mengangguk, sepertinya energi Buddha yang baru saja menyebarkan klon Bansi itu berasal dari sini. Ya. Xiao Nunu mengiyakan, dan pada saat yang sama dia bahkan lebih takjub dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa guru ini sudah meninggal begitu lama, dan badan emasnya masih mengandung energi Buddha yang begitu kuat. Kultivasinya pasti sangat tinggi. Mungkin merasakan bahwa Xiao Nunu tidak memiliki niat jahat, energi Buddha Jiu Yueyuan yang dipancarkan oleh badan emasnya secara bertahap menyatu, dan bayangan Buddha emas di belakangnya perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Keduanya kemudian berjalan ke kaki panggung batu teratai. Patung emas di panggung itu menggenggam kedua tangannya, dengan ekspresi damai, memancarkan aura suci yang transenden. Sayang sekali. Tiba-tiba, suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar lagi di pagoda emas pancer. Xiao Nunu tercengang. Dia bertanya dengan heran, apa yang disayangkan? Peri pedang ekor 9 menjawab, tentu saja sangat disayangkan bagi biksu ini. Aura Buddha yang begitu agung jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Peri anggur yang memikat juga berkata, badan emas naga langitnya sudah awalnya lengkap, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk berkultivasi ke alam kesuksesan besar. Xiao Nunu bertanya lagi, bagaimana jika badan emas naga langit sudah lengkap sepenuhnya? Tang Yin Qihuang menjawab, jika badan emas naga langit sudah lengkap sepenuhnya, itu akan cukup untuk menyaingi alam kaisar abadi. Jika sudah lengkap sepenuhnya, itu akan menyaingi kaisar abadi. Xiao Nunu sangat terkejut ketika kata-kata ini diucapkan. Kalimat sederhana ini bagaikan guntur di telinganya. Bukankah itu berarti jika guru ini masih hidup, dia akan menjadi kaisar abadi yang sejati? Jadi menurutku sangat disayangkan baginya, kata Dewa Pedang ekor 9. Bahkan Xiao Nunu pun diam-diam menggelengkan kepalanya. Sungguh disayangkan. Hanya demi menekan Putri Duyung, dia tidak hanya melepaskan kesempatan untuk mengolah badan emas naga langit hingga sempurna, tetapi juga meninggal di sini dan melindungi dunia. Tunggu, ini sepertinya agak aneh. Suara Ratu Malam Kegelapan terdengar. Dia baru saja bergabung dengan obrolan grup dan menjadi sedikit lebih aktif. Apa yang aneh? Tanya Tang Yin Qihuang. Badan emas naga langit memiliki efek penghambat alami terhadap roh jahat. Dengan kekuatan aslinya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Putri Duyung. Kata-kata Ratu Iblis Malam Gelap membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Apa yang kau katakan tampaknya agak aneh. Iblis perempuan itu jelas belum mencapai alam kaisar abadi, dan biksu itu tidak menderita nasib iblis hidup dan mati, seperti Xiao Nunu. Dengan tingkat kultivasi biksu itu, ia bisa saja membunuh iblis perempuan itu secara langsung, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengorbankan dirinya sendiri. Sungguh agak sulit untuk dipahami. Aluring Wine Immortal menjawab. Xiao Nunu tidak bisa menyela pembicaraan orang-orang besar itu. Dia mendengarkan dengan saksama. Cobalah lihat apakah Anda bisa memperoleh informasi berguna dari situ.
Dewa Alkimia bermata hijau kemudian berkata, tapi jangan lupa, Putri Duyung Bansi itu juga memiliki batu ajaib aneh di tangannya. Dilihat dari metodenya sebelumnya, dia jelas bisa menggunakan kekuatan batu ajaib itu. Dewa Pedang Berekor 9 berkata, satu batu ajaib aneh tidak cukup untuk menahan kekuatan badan emas naga langit. Bagaimana jika ada 2 potiong? Kata Dewa Alkimia bermata hijau. Ketika Xiao Nunu mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tiba-tiba dia menatap Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan tampak bingung, ada apa? Xiao Nunu bertanya, ada 3 potiong batu ajaib aneh, kan? Ya, 3 potiong itu awalnya 1. Lalu, kau hanya punya 1 potiong. Apalagi, kita menemukan potiongan ini bersama-sama. Ketika Jiu Yue Yuan menyebutkan hal ini, ekspresi aneh muncul di wajah cantiknya. Apakah orang ini lupa begitu cepat? Untuk mencari batu ajaib aneh inilah mereka berdua pergi ke Guiyuan, dan akhirnya jatuh ke dalam malapetaka hidup dan mahtai iblis. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah alasan mengapa Putri Duyung itu begitu jahat adalah karena dia memiliki 2 batu sihir jahat di badannya. Mata Jiu Yue Yuan Xiu terbuka lebar, dan ada riak di matanya yang tenang. Sejujurnya, dia tidak memikirkan hal ini saat dia datang. Dia tahu ada batu ajaib aneh di sini. Tapi hanya memikirkan satu bagian saja. Sekarang mendengar Xiao Nunu mengatakan ini, dia langsung merasa gelisah. Bagaimana kau tahu? Jiu Yue Yuan bertanya dengan bingung. Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke sosok emas di panggung batu di depannya, lalu secara singkat merangkum apa yang baru saja dikatakan para kaisar wanita dan ratu iblis di pagoda emas pancer. Ketika Jiu Yue Yuan mendengar kata-kata badan emas naga surgawi, dia menjadi semakin gelisah. Badan emas naga surgawi para biksu Buddha sangatlah kuat, dan meskipun itu hanya pencapaian kecil, itu tetap saja sangat kuat. Jika Bansi hanya memiliki 1 batu ajaib Gaidao, dia tidak akan mampu melawan biksu itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, ekspresi Jiu Yue Yuan berangsur-angsur menjadi serius. Dari apa yang Anda katakan, kemungkinan ini sangat tinggi. Katanya. Xiao Nunu mengangguk, jika 2 batu ajaib lainnya ada di tangan Bansi, maka dia akan lebih sulit dihadapi. Jiu Yue Yuan menghela nafas pelan. Dia juga tahu bahwa itu akan sulit dihadapi, tetapi dia tidak punya pilihan. Kemudian, dia berkata kepada Xiao Nunu, kamu istirahat dulu di sini. Aku akan pergi mencari tempat lain. Baiklah, hati-hati. Baiklah. Jiu Yue Yuan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung orang itu, ekspresi Xiao Nunu agak aneh, dan selalu ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan orang lain, kata Xiao Nunu dalam hati. Dengan kekuatan gabungan Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan, akan sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan Bansi Putri Duyung. Bagaimanapun, keduanya sama-sama tertimpa nasib iblis dan musibah hidup dan mahtai. Dalam kasus ini, Anda dapat memilih untuk meminta bantuan Ratu Tai Huang. Jiu Yue Yuan juga dapat meminta dukungan dari pemimpin sekte Xuan Yin. Namun, yang lebih dikhawatirkan Xiao Nunu adalah situasi terkini di Provinsi Beixiao yang rumit, dan alam Phoenix membutuhkan Ratu Tai Huang untuk memimpin secara langsung. Jika dia pergi, jika sesuatu terjadi di alam Phoenix, masalah baru mungkin akan muncul. Pada saat ini, di Pagoda Emas Pancer, Kaisar Senjata Tang Yin berkata, mungkin, kamu tidak membutuhkan bantuan orang lain, kamu sendiri sudah cukup. Mendengar ini, Xiao Nunu tercengang, apakah aku cukup? Itu benar. Apa maksudmu? Aku yakin kamu telah melihat situasi di luar sebelumnya. Begitu Bansi itu merangsang takdir iblis dan malapetaka hidup dan mahtai di badanku, aku tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuhku. Ya, kamu yang berada di alam kaisar abadi tidak dapat menekan takdir iblis dan malapetaka hidup dan mahtai. Jadi, kamu harus menerobos alam kaisar abadi. Apa? Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Terobosan ke alam kaisar abadi. Apakah Anda yakin Tang Yin Ki Huang tidak bercanda? Dewa pemabok yang memikat juga berkata, metode ini bisa dilakukan.
Jika kamu bisa menembus alam kaisar abadi, dan kemudian bekerja sama dengan kekuatan badan abadi Pancer, kamu masih bisa menekan malapetaka hidup dan mahtai iblis. Maka tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Bansi. Xiao Nunu mengerutkan kening dan bertanya, tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk menembus alam kaisar abadi? Xiao Nunu dengan jelas mengingat 3 kesulitan utama di alam kaisar abadi yang diceritakan Ratu Tai Yu Huang kepadanya. Tantangan pertama adalah merasakan kekuatan keabadian. Kesulitan kedua adalah menyerap kekuatan keabadian. Kesulitan ketiga adalah memadukan kekuatan keabadian dengan kekuatan sendiri dan menciptakan keterampilan keabadian bawaan sendiri. Hanya dengan melengkapi ketiga syarat ini seseorang dapat melangkah ke alam kaisar abadi. Dia hanya berada di puncak alam kaisar abadi dan bahkan belum mencapai kesempurnaan, apalagi melewati 3 kesulitan utama. Dia bahkan tidak dapat melakukan yang pertama, merasakan kekuatan jalan abadi. Segera, Tang Yin Qihuang menjawab kebingungan Xiao Nunu. Apakah kamu pernah melihat pohon bodhi pencerahan itu? Hah? Xiao Nunu mengalihkan pandangannya dan menatap pohon raksasa suci yang memancarkan cahaya Buddha kemasan. Tang Yin Qihuang melanjutkan, pohon pencerahan bodhi ini adalah pohon harta karun di alam Buddha, dan jumlahnya sangat langka. Jika Anda dapat bermeditasi dan memperoleh pencerahan di bawah pohon bodhi ini, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk merasakan lahirnya kekuatan keabadian. Bermeditasi di bawah pohon bodhi. Xiao Nunu bahkan lebih bingung, dia bertanya lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Seperti kata pepatah, di bawah pohon bodhi, mimpi berlangsung selama 1000 tahun. Bahkan jika Anda hanya memiliki sedikit pencerahan, mungkin itu bisa setara dengan ratusan atau ribuan tahun latihan. Di bawah pohon bodhi, mimpi berlangsung selama 1000 tahun. Mata Xiao Nunu menyipit sedikit, dia mengangkat kepalanya dan kembali menatap pohon suci yang tercerahkan di hadapannya dengan aura Buddha yang cemerlang. Bisakah pencerahan tiba-tiba di bawah pohon pencerahan benar-benar bertahan selama 1000 tahun? Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Nunu berhenti. Dia masih sangat percaya pada orang-orang di Menara Emas Pancer. Apa yang paling mereka inginkan adalah melihat Xiao Nunu tumbuh secepat mungkin. Tetapi tidak ada gunanya bahkan jika aku bisa memahami kekuatan keabadian. Aku belum mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Xiao Nunu menyebutkan masalah penting ini lagi. Hanya ketika alam kaisar abadi telah disempurnakan, kekuatan keabadian dapat diserap ke dalam badan. Saya masih sedikit jauh dari level berikutnya. Namun jawaban Dewa Pedang Ekor 9 berikutnya kembali mengejutkan Xiao Nunu. Itu hanya kesempurnaan alam kaisar abadi, kau bisa melewatinya begitu saja. Melewatinya begitu saja. Xiao Nunu tercengang, dia tidak bisa mempercayainya. Ya, yang lain mungkin harus menunggu hingga alam kaisar abadi disempurnakan sebelum mereka dapat mulai menyerap kekuatan makhluk abadi, tetapi kamu berbeda. Kekuatan fisikmu lebih kuat daripada siapapun di level yang sama. Kamu yang telah mempraktikkan seni badan hegemoni Pancer sudah cukup untuk menahan masuknya kekuatan makhluk abadi ke dalam badanmu. Karena itu, kamu tidak perlu menunggu hingga alam kaisar abadi disempurnakan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dewa Pedang Berekor 9, Xiao Nunu terkejut dan senang. Tampaknya saya telah meremehkan kemampuan Pancer Bati Jue. Keterbatasan orang biasa tidak berarti apa-apa bagi Xiao Nunu. Kalau begitu, mari kita coba. Mata Xiao Nunu berbinar. Dewa Anggur yang memikat mengingatkan, tidak mudah untuk memperoleh pencerahan di bawah pohon pencerahan bodhi. Jangan cemas dan jangan memiliki pikiran yang mengganggu. Tentu saja, yang terpenting adalah apakah Anda memiliki kesempatan. Xiao Nunu mengangguk, saya mengerti. Seketika, Xiao Nunu berjalan ke bawah pohon pencerahan bodhi, menarik napas dalam-dalam, lalu duduk bersila di bawah pohon. Setelah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dalam benaknya, Xiao Nunu perlahan menutup matanya dan mulai bermeditasi. Wush! Angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup, dan ranting serta daun pohon pencerahan bodhi saling bertabrakan, sehingga menimbulkan suara gemerisik. Aura Buddha emas turun, dan Xiao Nunu tampak bermandikan cahaya ilahi. Xiao Nunu bernapas dengan teratur, napasnya lenyap dari keberadaan, seolah-olah ia telah menjadi satu dengan dunia.
Tetapi pada saat ini, sebuah pikiran yang mengganggu tiba-tiba muncul dalam benak Xiao Nunu, dan dia tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan Jiu Yue Yuan menyerap energi jahat untuknya. Aroma samar, sentuhan seperti batu giok, dan mata seperti air musim gugur segera memenuhi pikiran Xiao Nunu. Dalam sekejap, pikiran Xiao Nunu dipenuhi dengan wajah Jiu Yue Yuan yang sangat cantik. Xiao Nunu bahkan memiliki ilusi bahwa Jiu Yue Yuan berdiri di depannya. Selama dia membuka matanya, dia bisa melihat ekspresi orang lain yang sedikit kesal. Xiao Nunu tidak dapat menahannya lagi. Pikiran-pikiran yang mengganggu itu segera mengganggu hatinya yang damai. Ia tiba-tiba membuka matanya dan tersentak. Dia melirik sekelilingnya namun tidak melihat Jiu Yue Yuan. Tampaknya, dia belum kembali. Di dekat Xiao Nunu, hanya ada patung emas yang telah mati. Apa? Kau tidak bisa bertahan lagi? Ini baru setengah jam. Suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar. Xiao Nunu menggaruk kepalanya dengan malu, ini lebih sulit dari yang diharapkan. Tidak mudah untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Mungkinkah kamu sedang memikirkan terlalu banyak hal? Melihat betapa gugupnya kamu, apakah kamu sedang memikirkan wanita? Aluring Wine Immortal terkekeh. Tidak. Xiao Nunu terdiam. Bisakah dia menebaknya? Sejujurnya, saya tidak memikirkan hal-hal itu dengan sengaja. Pikiran-pikiran acak itu muncul begitu saja di benak saya. Untungnya, Tang Yin Qihuang menyemangatinya, sulit untuk mengabaikan pikiran yang mengganggu. Tidak mudah untuk berkonsentrasi pada satu hal. Cobalah beberapa kali lagi. Ya. Xiao Nunu mengangguk, dia menghela napas panjang, lalu memasuki kondisi pemahaman lagi. Pada saat yang sama, Jiu Yue Yuan datang ke luar kuil. Di luar kuil, energi iblis yang menakutkan menghalangi langit dan bumi seperti kabut tebal, dan seseorang bahkan tidak dapat melihat jalan kembali. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan dari guru. Jiu Yue Yuan bukanlah orang yang suka menyusahkan orang lain. Dia bisa menangani banyak hal sendiri. Sekalipun saya menghadapi masalah yang sulit, saya akan mencari cara menyelesaikannya sendiri. Kemudian, Jiu Yue Yuan mengeluarkan jimat transmisi suara. Jimat transmisi suara ini terhubung ke aula utama Sekte Xuanyin dan dapat langsung menghubungi Master Sekte Xuanwang. Di seluruh sekte, hanya sedikit orang yang memiliki jimat transmisi suara semacam ini. Kecuali beberapa pemimpin tingkat tinggi, di antara semua murid, hanya Jiu Yue Yuan dan murid tertua Master Sekte Xin Zidai yang memiliki barang ini. Dengan penyuntikan energi spiritual, nada transmisi suara memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, suara yang familiar datang dari sisi lain catatan transmisi suara. Apakah itu Yuaner? Tuan, ini aku. Jawab Jiu Yue Yuan. Di mana kamu? Mengapa kamu tidak kembali ke Sekte Xuanyin begitu lama? Suara Xuanwang dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Jiu Yue Yuan menjawab, Guru, saya mengalami beberapa masalah dan mungkin memerlukan bantuan Anda. Ada apa? Di mana Anda sekarang? Saya bersama Xiao Nunu. Kemudian, Jiu Yue Yuan memberikan penjelasan singkat tentang situasi di sini. Termasuk masalah yang tengah ia dan Xiao Nunu hadapi saat ini. Setelah mendengar ini, nada bicara Xuanwang tiba-tiba menjadi jauh lebih serius, situasimu sekarang cukup rumit. Bahkan jika semua Master Sekte Xuanyin kita pergi ke sana, kita mungkin tidak sebanding dengan Bansi itu. Jika hanya Xuanwang, dia tentu tidak akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi Jiu Yue Yuan. Namun, sebagai pemimpin sekte, Xuanwang telah mengumpulkan banyak koneksi di alam abadi Jiushu, dan kemampuannya tidak rendah. Yuaner, aku punya rencana yang bisa menyelamatkanmu dari bahaya. Kata Xuanwang. Tuan, tolong bicara. Serahkan Xiao Nunu dan biarkan dia mati di tangan Putri Duyung, dan takdir iblis hidup dan mati padamu secara alami akan terselesaikan. Mendengar ini, wajah Jiu Yue Yuan sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan kemudian menjawab, Tuan, jangan katakan itu lagi. Jika aku bisa menyerah, aku akan menyerah sejak lama. Mengapa menunggu sampai hari ini? Xuanwang berkata, ini adalah cara yang paling aman. Dalam takdir iblis hidup dan mati, satu orang mati dan yang lain hidup. Dia mati dan kamu hidup.
Jiu Yue Yuan mengepalkan tangan gioknya menjadi tinju dan menutup matanya yang indah dengan ringan. Kemudian, dia menghembuskan napas dalam-dalam, membuka matanya, dan matanya sangat tegas. Aku lebih baik mati agar dia bisa hidup. Katanya kata demi kata. Hahaha. Pada saat ini, tawa misterius terdengar dari nada transmisi suara. Detik berikutnya, tawa itu tiba-tiba menjadi aneh dan melengking. Hahaha, wanita malang, kamu benar-benar tidak punya harapan. Kalau begitu, kamu mati saja bersamanya. Hehehehe. Perubahan mendadak itu membuat Jiu Yue Yuan lengah. Matanya yang indah terbuka lebar, dan dia menatap catatan transmisi suara di tangannya dengan takjub. Bansi. Suara yang keluar dari catatan transmisi suara itu tak lain adalah suara Putri Duyung Bansi. Justru karena ada wanita-wanita yang tidak punya harapan sepertimu di dunia ini, maka para lelaki itu menjadi tidak takut dan tidak berperasaan. Kau lebih pantas mati daripada dia, kau lebih pantas mati. Kau tidak bisa kabur. Aku telah menutup semua jalan keluar. Kau hanya bisa bersembunyi di kuil yang rusiak ini dan menunggu untuk mati, menunggu untuk mati. Hahaha. Tawa tajam itu sangat kasar. Kemudian terdengar suara retak yang tajam, dan retakan halus muncul pada catatan transmisi suara di tangan Jiu Yue Yuan. Kemudian, retakan itu bertambah besar dengan cepat, dan dengan suara bang, nada transmisi suara itu pecah di antara jari-jari Jiu Yue Yuan. Pecahan-pecahan kristal itu beterbangan, bagai cahaya bintang yang berhamburan. Jiu Yue Yuan tertegun sejenak, jimat transmisi suara itu ternyata rusiak. Dia tidak menyangka bahwa Bansi memiliki kemampuan seperti itu. Melihat aura jahat gelap yang menutupi langit dan bumi di luar kuil, hati Jiu Yue Yuan menjadi sangat berat. Situasinya jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Negeri Dongeng 9 Provinsi, Daozu, Sekte Suanyin. Di dalam aula Ketua Sekte Xuanwang memasang ekspresi serius dan kerutan di wajahnya. Di depannya terdapat panggung batu berbentuk kolom. Di atas panggung batu, ada bola ajaib serupa manik kristal yang mengambang. Apa yang terjadi? Kenapa koneksinya tiba-tiba terputus? Bola ajaib itu memancarkan cahaya redup, lalu cahaya redup itu menghilang. Guru, apa yang terjadi? Kemudian, Xin Zidai, murid tertua Sekte Suanyin, masuk dari luar. Xuanwang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Baru saja adik perempuan Yuan mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba terdiam di tengah kata-katanya. Oh. Xin Zidai menyipitkan matanya sedikit, lalu bertanya, aku ingin tahu apa yang dikatakan adik perempuan Yuan. Di mana dia sekarang? Xuanwang menjawab, dia bilang dia bersama Xiao Nunu sekarang, tapi tidak ada yang tahu di mana dia. Jelas, dalam percakapan tadi, Jiu Yue Yuan dipotong oleh Bansi dari suku Putri Duyung setelah dia mengatakan bahwa dia bersama Xiao Nunu. Suara Xuanwang kemudian disamarkan oleh Bansi itu. Ketika Xin Zidai mendengar kata Xiao Nunu, dia langsung ketakutan. Adegan surah di kota seribu kaisar dengan sungai darah muncul dalam pikirannya. Dia tidak berani bertanya lebih lanjut, menundukkan kepalanya, dan diam-diam meninggalkan aula Master Sekte. Sisi lain, kuil berusia 1000 tahun. Di bawah pohon Bodhi, Xiao Nunu bermeditasi dengan damai seperti seorang biksu tua. Hampir 1 jam telah berlalu sejak terakhir kali dia bangun, dan Xiao Nunu tetap fokus. Akan tetapi, tepat saat Xiao Nunu samar-samar merasa bahwa ia akan menyatu dengan dunia, pikiran-pikiran yang mengganggu sebelumnya muncul lagi. Sial, ini terjadi lagi. Xiao Nunu segera menyadari bahwa dia akan gagal lagi. Dia berusaha mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya, tetapi makin dia berusaha, makin jernih pikiran-pikiran itu, bagaikan akar-akar pohon tua yang saling terkait, menembus dalam-dalam ke hati Xiao Nunu. Xiao Nunu memaksa dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir, tetapi bukannya tenang, keadaannya malah bertambah kacau. Tidak, jika aku terus seperti ini, aku akan menjadi iblis mental. Seperti kata pepatah, semakin tergesa-gesa semakin sia-sia. Xiao Nunu memejamkan matanya dan napasnya menjadi sedikit cepat. Pada saat ini, terdengar suara cahaya dan langkah kaki yang cepat, dan napas yang dingin bertiup ke arahnya.
Xiao Nunu hanya merasakan ujung hidungnya disentuh dengan lembut, dan kemudian, sentuhan lembut dan harum seperti batu giok memenuhi bibirnya. Xiao Nunu membuka matanya, pupil matanya sedikit mengecil, dan yang terlihat adalah wajah cantik tanpa cacat. Jiu Yueyuan mencium Xiao Nunu dengan ringan sambil mengaktifkan batu ajaib aneh di badannya untuk menyerap energi jahat di badan orang lain. Xiao Nunu segera menyadari bahwa dia tampaknya salah memahami sesuatu. Di bawah pohon Bodhi, Xiao Nunu sedikit linglung. Dia menatap Jiu Yueyuan dengan heran. Tatapan mereka bertemu, hidung mereka bersentuhan, dan mereka dapat merasakan napas masing-masing dengan jelas. Salah, malapetaka hidup dan mahtai iblis tidak dipicu, kata Xiao Nunu dalam hatinya. Jelas Jiu Yueyuan salah paham. Melihat napas Xiao Nunu yang tidak teratur, dia berpikir bahwa nasib buruk dan malapetaka hidup dan mahtai di badan pihak lain tidak dapat lagi ditekan. Tanpa dia sadari bahwa Xiao Nunu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang mengganggu saat dalam proses memahami kekuatan keabadian. Oh, lupakan saja. Xiao Nunu mengurungkan niatnya untuk mendorong orang itu menjauh. Tapi harus saya akui, sentuhan aroma seperti batu giok ini sungguh enak. Merasakan nafas Xiao Nunu berangsur-angsur kembali tenang, Jiu Yueyuan akhirnya menenangkan hatinya. Diam-diam dia menggelengkan kepalanya, untunglah dia kembali tepat waktu. Jika lebih lama lagi, siapa tahu apa yang akan terjadi. Namun, Jiu Yueyuan segera menemukan masalahnya. Batu ajaib Gui Dao tampaknya tidak menyerap terlalu banyak energi iblis. Apa yang sedang terjadi? Kalau batu ajaib aneh tidak menyerap tenaga iblis, itu artinya tenaga iblis dalam badan Xiao Nunu tidak melampaui standar, lalu takdir iblis serta malapetaka hidup dan mahtai tidak terjadi. Karena ketika takdir iblis dan malapetaka hidup dan mahtai terjadi, tiba-tiba energi iblis dalam jumlah besar akan keluar dari badan. Sifat iblis yang ditimbulkan oleh energi iblis ini bahkan dapat memengaruhi kesadaran dan kemauan otak seseorang. Batu ajaib jalan jahat tidak akan berbohong. Itu berarti, Jiu Yueyuan sepertinya menyadari sesuatu dan segera mundur beberapa langkah. Matanya terbuka lebar dan ekspresinya menjadi sangat mengagumkan. Kamu, ada apa? Xiao Nunu menatap pihak lain dengan bingung. Jiu Yueyuan ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia menoleh ke samping dengan pipi sedikit memerah, tidak apa-apa. Dia kemudian berkata, kamu baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan tadi? Berlatih, jawab Xiao Nunu. Praktik, sungguh. Jiu Yueyuan tiba-tiba merasa sedikit malu. Dan hatinya kacau. Jika dia membantu Xiao Nunu menyerap energi jahat di badannya sebelum keluar, itu akan bisa dimengerti, tetapi dia jelas salah sekarang. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan bersikap impulsif seperti ini. Xiao Nunu memperhatikan perubahan ekspresi Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan yang selalu tenang, kini sedikit bingung. Penampilannya yang sedikit gugup tampak sangat lucu. Kupikir kau, Jiu Yueyuan kembali tersadar dan menelan kembali apa yang hendak dikatakannya, lalu langsung mengganti topik pembicaraan, aku baru saja kembali dari luar, dan sepertinya kita terjebak di kuil ini. Oh, apa yang terjadi lagi? Tanya Xiao Nunu. Ekspresi Jiu Yueyuan menjadi lebih serius. Dia berkata, bagian luar kuil diblokir oleh roh-roh jahat, dan kemampuan Bansi itu bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mengingat adegan catatan transmisi suara yang rusiak tadi, hati Jiu Yueyuan menjadi lebih berat. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Dalam kasus ini, akan sulit bahkan jika dia ingin mencari bantuan dari luar. Untungnya, ada pohon Bodhi di belakangku, yang berarti pencerahan, jadi masih ada harapan. Jangan terlalu khawatir, pasti ada cara lain, kata Xiao Nunu. Metode apa? Jiu Yueyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berlatihlah. Xiao Nunu tidak mengatakan bahwa dia ingin memahami kekuatan keabadian, dia juga tidak mengatakan bahwa dia berencana untuk memengaruhi alam kaisar abadi di sini, karena orang normal manapun mungkin tidak akan mempercayainya setelah mendengarnya. Bagaimanapun, Xiao Nunu masih satu tingkat lagi untuk mencapai Immortal Emperor Realm. Apakah dia bisa berhasil atau tidak masih belum diketahui. Sama seperti di awal, Xiao Nunu masih penuh percaya diri,
Tetapi setelah 2 kali gagal, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat melakukan komunikasi paling dasar dengan pohon pencerahan bodi, dan Xiao Nunu tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Jadi saya tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Jiu Yueyuan memasang ekspresi aneh di wajahnya, bukankah terlalu mendadak untuk berlatih saat ini? Tidak terlalu mendadak, kan? Butuh waktu setidaknya 2 atau 3 bulan bagi Bansi untuk membuka segelnya. Bagaimana jika dia tercerahkan di bawah pohon bodi? Seperti kata pepatah, mimpi di bawah pohon bodi berlangsung selama 1000 tahun. Jika ada pencerahan, itu bisa setara dengan 1000 tahun latihan, bukan begitu? Jiu Yueyuan terdiam. Meskipun dia juga pernah mendengar nama pohon harta karun Buddha, apa yang disebut mimpi di bawah pohon bodi berlangsung selama 1000 tahun terlalu ilusi. Bahkan di antara para biksu besar yang jauh di tanah Buddha, hanya sedikit yang dapat mencapai pencerahan di bawah pohon bodi. Namun, Jiu Yueyuan tidak meruntuhkan rasa percaya diri Xiao Nunu. Ia mengangguk, baiklah, itu masuk akal. Kamu teruslah berlatih. Baiklah, bagaimana denganmu? Aku juga akan mencobanya. Setelah itu, Jiu Yueyuan juga berjalan ke bawah pohon pencerahan bodi dan duduk sekitar 4 atau 5 meter dari Xiao Nunu. Pencerahan bukanlah alasan utama. Alasan utamanya adalah Jiu Yueyuan tidak dapat menemukan sesuatu untuk dilakukan saat ini. Xiao Nunu merasa sedikit terganggu. Lagi pula, begitu aku masuk ke dalam kondisi itu, segala macam pikiran yang mengganggu keluar, terutama saat aku memejamkan mata, aku selalu merasa bahwa Jiu Yueyuan sedang berdiri di depanku dan menatapku. Sekarang, dia duduk tepat di sebelahnya, bagaimana ini bisa ditoleransi? Jika Jiu Yueyuan tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu saat ini, dia mungkin akan sangat marah hingga menggertakkan giginya. Sebagai wanita tercantik di Daozu, para pria yang menyukainya dapat mengantre dari Daozu hingga Beik Xiaozu, dan Xiao Nunu benar-benar keberatan. Lupakan saja. Semakin kau takut dengan pikiran-pikiran yang mengganggu, semakin kau harus menghadapinya. Kata Xiao Nunu dalam hati. Kemudian, Xiao Nunu menghela napas panjang, segera menyesuaikan mentalnya, lalu menutup matanya lagi, memasuki kondisi meditasi. Xiao Nunu berpikir ia akan gagal dengan cepat kali ini, lagi pula, sumber pikirannya yang mengganggu ada di sebelahnya. Namun, entah mengapa, saat Jiu Yueyuan berada tepat di sampingnya, Xiao Nunu merasakan rasa aman yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, setengah jam berlalu. Kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu. Xiao Nunu beralih dari menghadapi pikiran-pikiran yang mengganggu, mengabaikannya, dan akhirnya membuangnya sepenuhnya. Tanpa disadari, Xiao Nunu perlahan-lahan memasuki keadaan tanpa pamrih. Di bawah pohon bodi, Jiu Yueyuan memegang pipinya dengan tangannya, matanya sebening air musim gugur, dia diam-diam menatap sosok muda yang tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Xiao Nunu telah memasuki kondisi pemahaman dan kultivasi, tetapi Jiu Yueyuan telah terbangun beberapa kali. Jadi, dia tidak memaksakan diri. Dia menatap sosok itu dalam diam, kelembutan di matanya bagaikan cahaya bintang yang tersebar. Seandainya saja bisa selalu seperti ini. Gumam Jiu Yueyuan. Dia sangat menyukai perasaan ini sekarang. Dia tidak perlu melakukan apapun atau memikirkan apapun. Dia hanya perlu duduk di ruang terbuka di sebelahnya dan menatap Xiao Nunu dengan tenang. Sebelumnya, di luar kuil, Iblis Putri Duyung mengutuknya melalui transmisi suara, memanggilnya wanita yang menyedihkan dan putus asa. Iblis itu berkata bahwa karena ada wanita seperti Jiu Yueyuan di dunia ini, pria menjadi begitu tak kenal takut. Tidak dapat disangkal bahwa kata-kata ini memang memiliki sedikit dampak pada Jiu Yueyuan. Akan tetapi, ini masih jauh dari cukup untuk mengubah pikiran batin Jiu Yueyuan. Kembali di kota Qianhuang, ketika tabir merah Jiu Yueyuan terangkat, dia tahu bahwa hidupnya pasti akan sia-sia. Apa yang terjadi? Energi iblisnya terlalu kuat. Di puncak gunung yang curam, Luoyan, Yao Jianyun, dan Li Duantian menatap ke depan pada energi iblis yang menyelimuti langit dan bumi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Energi iblis yang sangat besar itu bagaikan naga ganas yang melilit langit. Bahkan matahari siang pun tidak dapat membiarkan seberkas cahaya pun masuk.
Pegunungan di kejauhan semuanya tampak berwarna kelabu dan dingin. Kabut abu-abu yang menyebar memenuhi langit dan bumi, seperti serangkaian penghalang yang ditumpuk satu di atas yang lain. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalannya. Li Duantian terus menggelengkan kepalanya, sudah lama sekali, dan tidak ada kabar dari bos. Sungguh mengkhawatirkan. Catatan transmisi suara masih tidak berfungsi. Luo Yan bertanya pada Yao Jianyun di sampingnya. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Sebelum Xiao Nunu memasuki pegunungan, Yao Jianyun memberi Xiao Nunu jimat transmisi suara, tetapi jimat itu selalu tidak efektif. Tidak peduli bagaimana Yao Jianyun berkomunikasi dengannya, tidak ada jawaban. Li Duantian menyilangkan tangan di depannya dan menopang dagunya dengan satu tangan, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Mengapa kita tidak berhenti menunggu dan bergegas masuk dan melihat? Yao Jianyun menggelengkan kepalanya, ini adalah metode yang paling bodoh. Jika bahkan Xiao Nunu tidak dapat menyelesaikan masalah, apakah menurutmu kita dapat membantu? Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku punya ide. Tiba-tiba, Luo Yan mendapat ide, dan matanya yang seperti kaca bersinar dengan cahaya. Yao Jianyun dan Li Duantian saling berpandangan. Ide apa? Sebuah metode yang secara khusus menargetkan Bansi. Luo Yan berkedip dan berbalik, ikut aku. Yao Jianyun dan Li Duantian bingung dan ragu sejenak sebelum mengikuti. Gunung dalam yang diselimuti energi iblis. Sosok yang cantik jelita dan anggun itu berlari cepat di antara pegunungan dan hutan, dan di belakangnya, beberapa aura hitam mengejarnya. Raung. Sesaat kemudian, udara hitam itu meledak dengan aura pembunuh yang kuat, dan mereka dengan cepat berubah menjadi beberapa naga ganas saat mereka bergerak. Ao! Sang naga menerkam ke arah sosok itu. Cahaya redup melintas di mata wanita itu, dan dia segera memanggil busur panjang yang berkilauan. Pada saat yang sama, sebuah anak panah dengan bentuk kuno tiba-tiba muncul di belakangnya. Bas! Anak panah itu dengan cepat terbagi menjadi banyak. Banyaknya anak panah tersebut bagaikan burung merak yang mengembangkan ekornya, menyuguhkan warna-warna yang indah. Dengan jentikan ringan tangan gioknya, sebuah anak panah berputar di antara ujung jarinya. Cahaya itu berputar dan menari-nari, anak panah yang tajam ditarik, dan saat busur itu berubah menjadi bulan purnama, sebuah anak panah seperti meteor terbang keluar. Kemudian, busur dan anak panah ditembakkan terus-menerus, dan banyak anak panah beterbangan silih berganti. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa aliran cahaya yang indah bergulung-gulung dengan kekuatan mematikan yang dahsyat dan menyerbu ke arah naga hitam itu. Duar, duar, duar. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar, dan dampak dahsyat menyebar ke segala arah. Di pegunungan dan hutan, pohon-pohon patah dan rumput hancur. Naga hitam yang berubah dari energi iblis itu segera dikalahkan dan meledak, tetapi kemudian, beberapa energi iblis lagi terbang dari kejauhan. Hei, jangan coba-coba kabur. Aku bilang, kalian semua akan mati di sini. Terdengar suara tajam. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening. Dia tidak berniat melanjutkan pertarungan. Dia terbang seperti kupu-kupu roh dan menghilang beberapa mil jauhnya. Tidak lama kemudian, Jiu Yue Yuan kembali ke kuil berusia 1000 tahun itu. Dia berdiri di atas tembok kuil kuno, memandangi energi jahat yang bergulir di luar kuil, ekspresinya agak serius. Energi iblis yang bocor menjadi semakin kuat. Untungnya, roh jahat hanya dapat menyebar di luar kuil kuno, jika tidak, bagian terakhir dari tempat yang tenang ini akan hilang. Kemudian, Jiu Yue Yuan bergerak dan terbang ke kuil kuno. Beberapa saat kemudian, Jiu Yue Yuan tiba di sebuah dojo. Di atas kuil, pohon bodhi pencerahan memancarkan energi Buddha kemasan, dan setiap daunnya memiliki suasana hikmat dan sakral. Selain itu, patung emas di atas panggung batu teratai sangat hikmat dan roh jahat manapun tidak berani mendekat. Dan, di bawah pohon pencerahan bodhi, Xiao Nunu masih duduk di sana. Hampir sebulan telah berlalu sejak terakhir kali dia bangun. Selama sebulan, Xiao Nunu seperti patung batu, tidak bergerak. Jiu Yue Yuan tidak mengganggunya. Dia tetap di sisinya dengan tenang menunggunya setiap hari. Tentu saja, dalam sebulan terakhir, Jiu Yue Yuan juga mencoba berkali-kali untuk menerobos blokade energi iblis dari dunia luar. Dia tidak ingin menyerah.
Selama dia dapat menerobos blokade energi iblis dan berhasil kembali ke dunia luar, Jiu Yueyuan dapat memberitahu Sekte Suanyin untuk mencari seseorang untuk membantu. Tetapi hasilnya semuanya gagal. Para putri duyung menjaga dengan sangat ketat, dan semua jalan keluar ditutup rapat. Tidak peduli seberapa keras Jiu Yueyuan mencoba, hasilnya akan sama. Bukan hanya itu saja, energi iblis yang bocor pun semakin membesar yang artinya kekuatan yang menyegel Banshee pun semakin melemah. Sejauh ini, kuil berusia 1000 tahun itu hampir tidak mampu menahan serbuan roh jahat, tetapi seiring berjalannya waktu, kuil itu pasti akan runtuh. Mengatakan saya tidak khawatir adalah tidak benar. Tetapi orang yang paling dikhawatirkan Jiu Yueyuan bukanlah dirinya sendiri. Dia menatap Xiao Nunu di bawah pohon Bodhi dengan mata lembut dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan menemukan cara untuk membawamu pergi dari sini. Jika benar-benar tidak ada cara lain, maka aku hanya bisa. Jiu Yueyuan mengepalkan tangan gioknya, seolah-olah dia telah diam-diam membuat semacam keputusan. Pada saat ini, gelombang kekuatan kecil menyebar dari depan. Apakah dia akan bangun? Jiu Yueyuan tanpa sadar berjalan menuju Xiao Nunu. Namun kemudian, dia berhenti. Ternyata Xiao Nunu tidak bangun, tetapi pohon Bodhi di belakangnya telah berubah. Apa ini? Jiu Yueyuan sedikit terkejut. Pohon pencerahan Bodhi tiba-tiba menjatuhkan ribuan sinar cahaya Buddha. Sinar cahaya Buddha itu seperti rumbai cahaya yang hampir transparan. Beberapa jatuh ke tanah, dan beberapa jatuh ke Xiao Nunu. Xiao Nunu tampak bermandikan aura hikmat dan sakral. Setiap inci kulitnya bersinar, dan setiap helai rambutnya berseri-seri. Jiu Yueyuan menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Berdengung. Helaian cahaya Buddha menyebar di tanah, membentuk lingkaran cahaya indah yang satu demi satu. Setelah itu, cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di badan Xiao Nunu, dan suara biksu yang melantunkan kitab suci tampaknya terdengar di antara langit dan bumi. Suara ini menembus jauh ke dalam hati Xiao Nunu dan memasuki kedalaman jiwanya. Pada saat ini, Xiao Nunu membuka matanya. Apa yang terlihat adalah dunia yang benar-benar baru. Dunia ini bersih dan jernih. Langit dan bumi sama-sama berkilau bening. Gunung, sungai, dan danau juga bersih tanpa setitik debu pun. Di mana ini? Tepat saat Xiao Nunu bertanya-tanya, sebuah suara laki-laki yang tenang terdengar. Semua makhluk hidup memiliki kebijaksanaan yang agung. Ini adalah dunia Bodhi, dan ini juga duniamu. Xiao Nunu terkejut. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat seorang biksu berpakaian putih duduk di atas panggung batu tak jauh dari sana. Biksu berpakaian putih itu masih sangat muda, dengan wajah yang tampan. Dia mengatupkan kedua tangannya, mengenakan tasbih Buddha, dan menatap Xiao Nunu dengan tatapan lembut. Siapa kamu? Xiao Nunu berdiri dan bertanya. Biksu berpakaian putih itu menjawab, nama Buddha saya adalah Sensin. Nama Buddha saya adalah Sensin. Biksu berpakaian putih itu lembut, rendah hati, dan sopan. Sensin. Xiao Nunu membisikkan nama Buddha pihak lain, lalu bertanya, apakah Anda guru yang menyegel Banshee Putri Duyung? Sensin mengangguk ringan, ini saya. Mata Xiao Nunu berbinar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, apakah Anda masih hidup? Sensin tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya, badan asli saya sudah meninggal. Alasan Anda dapat melihat saya sekarang adalah karena Anda dan saya ditakdirkan. Xiao Nunu tercengang. Setelah terkejut sebentar, dia tidak bisa menahan senyum lega, saya mengerti. Sensin juga tersenyum, mereka yang dapat memasuki dunia Bodhi yang agung ini semuanya adalah orang-orang dengan kebijaksanaan agung. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat tinggal di sini untuk menemani Anda dan menyelesaikan kekhawatiran dan keraguan Anda. Xiao Nunu langsung senang, saya tidak bisa meminta lebih. Saat dia mengatakan itu, Sensin juga berjalan turun dari panggung batu. Xiao Nunu bertanya, Guru, Anda mengatakan ini adalah dunia Bodhi. Ya, kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Guru, apa yang ada di sini? Sensin tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi bertanya kepada Xiao Nunu, apa yang Anda cari di sini? Xiao Nunu menjawab tanpa ragu, saya di sini untuk mencari kekuatan keabadian dan menciptakan keterampilan keabadian saya sendiri. Apakah ada sesuatu di sini? Sensin berkata, saya tidak yakin apakah ada,
tetapi saya dapat menemani Anda untuk mencarinya. Di mana mencarinya? Di mana saja boleh. Ini, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Pihak lain tampaknya telah mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Seketika, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke depan. Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang ada di depan? Gunung. Apa yang ada di balik gunung? Gunung lainnya. Lalu, apakah ada gunung lain di baliknya? Xiao Nunu terdiam. Tidak. Shen Xin membantahnya. Mata Xiao Nunu berbinar. Apa itu? Itu sungai. His. Xiao Nunu terdiam. Guru, apakah ada yang mengatakan bahwa apa yang Anda katakan itu mendalam? Shen Xin menggelengkan kepalanya. Saya pikir apa yang saya katakan sangat mudah dipahami, dan orang normal seharusnya bisa memahaminya. Xiao Nunu tertawa datar, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Baiklah. Kalau begitu saya harus menyusahkan guru untuk menemani saya ke sisi lain gunung dan sungai untuk melihat apakah saya bisa menemukan sesuatu. Kita bertemu, itu takdir, selama pendonor tidak keberatan, saya bersedia menemani Anda. Nasib baik membawa hasil baik, bagaimana mungkin junior meremehkannya? Tidak peduli apapun, Xiao Nunu adalah orang luar, dan pihak lain adalah pemilik kuil berusia 1000 tahun itu. Jika Anda bisa mendapatkan saran dari tuan rumah, Anda mungkin akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Hahaha, sang pendonor memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Aku yakin perjalanan selanjutnya akan sangat menarik. Shen Xin tersenyum lembut dan berkata, silakan datang ke sini. Guru, silakan. Seketika, Xiao Nunu dan Shen Xin berjalan bersama di alam bodi yang agung ini. Mereka berdua berbincang sambil berjalan. Xiao Nunu tidak mengerti apapun tentang agama Buddha, dan Shen Xin tidak berbicara tentang apapun yang berhubungan dengan agama Buddha. Keduanya hanya ngobrol biasa saja, bak teman yang baru kenal, dari yang belum kenal sampai yang sudah akrab, dari yang jarang ngobrol sampai yang banyak ngobrol. Xiao Nunu juga bertanya kepada pihak lain tentang beberapa situasi Putri Duyung Bansi. Shen Xin mengonfirmasi bahwa Bansi memang telah kehilangan hatinya kepada iblis karena malapetaka hidup dan mahtai iblis. Xiao Nunu tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jika nasib iblis hidup dan mahtai tidak disingkirkan, apakah dia dan Jiu Yue Yuan akan berakhir seperti ini suatu hari nanti? Apakah ini akan terjadi pada semua orang yang terjebak dalam malapetaka hidup dan mahtai? Tanya Xiao Nunu. Shen Xin menggelengkan kepalanya, orang itu macam-macam, dan setiap orang membuat pilihan yang berbeda, jadi hasil yang mereka dapatkan juga berbeda. Saat dia berbicara, mata Shen Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat, dan dia melihat ke pegunungan dan sungai yang luas di depannya. Cinta itu dalam, kebencian itu kuat, tapi pada akhirnya, itu semua hanyalah hati. Hati yang mana? Kata Xiao Nunu. Aku tidak mau menerima ini. Xiao Nunu tercengang. Kalau dipikir lagi, sepertinya memang begitu. Aku mencintaimu begitu dalam dan memberikan segalanya yang kumiliki, tetapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apapun. Yang tersisa hanyalah keengganan. Namun, tidak semua orang seperti ini. Xiao Nunu tidak bisa tidak mengingat tatapan yang diberikan Jiu Yue Yuan padanya hari itu. Tidak ada keengganan di matanya, hanya penuh penyesalan. Ada ribuan jenis orang. Keengganan dan penyesalan mungkin merupakan cara untuk mengekspresikan emosi. Yang pertama menyakiti orang lain. Yang terakhir hanya akan membuat diri Anda menderita. Sebagai perbandingan, Jiu Yue Yuan jauh lebih baik daripada Putri Duyung. Tatapan Xiao Nunu juga beralih ke depan. Pegunungan yang menjulang tinggi menghalangi pandangannya, dan sungai-sungai yang berkelok-kelok dan kasar berada dalam pandangannya. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Nunu berkata tanpa sadar, yang ada hanyalah gunung dan sungai. Biksu tidak berbohong, kata Shen Xin. Xiao Nunu terdiam dan geli. Ia menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak ada yang kuinginkan di sini. Aku akan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Di tempat lain juga sama. Kenapa? Apakah tidak ada apa-apa di dunia bodi yang agung ini? Aku sedikit penasaran, apa yang bisa dicapai oleh para biksu di alam Buddha-mu di sini? Apa yang ada di dunia bodi tidak ada dalam diriku, tidak juga dalam Buddha, tetapi dalam dirimu. Shen Xin berbalik dan menatap langsung ke arah Xiao Nunu, matanya jernih dan terang, seperti bintang. Xiao Nunu tertegun dan bergumam, di dalam diriku sendiri.
Apa maksudnya ini? Sensin melanjutkan, dunia bodi berbeda di mata setiap orang. Apa yang mereka lihat, dengar, dan sentuh semuanya berbeda. Saya baru saja memberitahu Anda, ini adalah dunia bodi, dan ini juga dunia Anda. Saat berbicara, Sensin mengangkat tangan kirinya di depannya dan mengangkat tangan kanannya seolah sedang memetik bunga. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya sedikit, dan ujung jari telunjuknya dengan lembut menyentuh alis Xiao Nunu. Dalam sekejap, cahaya putih menyala di antara alis Xiao Nunu. Tiba-tiba, sebuah bel yang keras dan menarik berbunyi dalam pikiran Xiao Nunu. Ding! Ding! Lonceng itu berdentang makin lama makin keras, makin agung, dan Xiao Nunu seakan mendapat kilasan inspirasi, seakan menyadari sesuatu. Ya, ini duniaku, dan apa yang kucari ada di sini. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Xiao Nunu tiba-tiba retak, dan kemudian sebuah tangan raksasa terangkat dari tanah, dengan telapak tangan menghadap ke atas, memegang Xiao Nunu dan Sensin di tangannya. Pada saat yang sama, gunung di belakang kedua pria itu riyuntuh, disertai dengan derasnya sungai dan guncangan bumi. Sebuah patung Buddha emas megah setinggi 10.000 meter perlahan muncul dari bumi. Patung Buddha emas itu sangat mengejutkan, dengan tangan kiri dalam mudra menyentuh tanah, diletakkan sedikit di dalam lutut, dan tangan kanan dalam mudra meditasi, diletakkan di depan perut, dengan telapak tangan menghadap ke atas. Xiao Nunu dan Sensin sekarang berdiri di telapak kanan patung Buddha. Ini, perubahan mendadak itu mengejutkan Xiao Nunu. Detik berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Di atas 9 langit, sejumlah besar kekuatan spiritual muncul. Kekuatan spiritual melonjak bagaikan lautan yang mengamuk, dan bagaikan awan di langit, mengguncang surga. Xiao Nunu sangat gembira, itu adalah kekuatan keabadian. Dia memandang Sensin di sampingnya. Yang terakhir tersenyum, tampak bahagia untuk Xiao Nunu. Semua dharma muncul dari sebab dan kondisi, dan semua dharma berakhir dari sebab dan kondisi. Tao mengikuti alam, dan ajaran Buddha tidak terbatas. Namo Amitabha. Terima kasih atas bimbinganmu, Guru. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang besar. Sensin juga mengangkat telapak tangannya sebagai balasan, kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu, dan takdir ini diberikan kepadamu. Aku harap kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu dia menghela napas dalam-dalam dan duduk di tempatnya. Kemudian, kekuatan abadi di langit jatuh, seperti galaksi yang jatuh dari langit, menyerbu badan Xiao Nunu. Bersambung.